Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan yang saya banggakan, perkenalkan kami dari tim Spinsa. Saya Leputu Intan Regina Putri sebagai pembicara pertama sekaligus ketua tim. Rekan saya Ikomang Nayaka Parama sebagai pembicara kedua dan rekan saya Dewa Ayuwina Rastiti sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan posisi kami terhadap mosi yang telah kami pilih, yaitu mosi nomor 4, yakni Dewan ini melarang penggunaan kecerdasan buatan AI dalam mengerjakan tugas sekolah karena dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sebagai tim kontra, AI merupakan teknologi komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, bernalar, dan mengambil keputusan. Perlu kami tegaskan bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI merupakan teknologi komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Menurut VVD pada publikasi Stanford Emerging Technology Review dengan fokus penelitian pengertian AI adalah bidang yang berusaha meniru kemampuan konotatif manusia seperti belajar, berpikir, dan beradaptasi ke dalam mesin. Berdasarkan fokus penelitian V, AI dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri oleh pelajar. AI pun mampu meningkatkan efisiensi waktu belajar dan dapat membantu permasalahan siswa seperti kesulitan dalam memahami suatu materi dan juga sulit dalam mengatur waktu pembelajaran. Mari kita bayangkan realitas di masa depan jika hari ini kita menutup mata dalam teknologi AI. Siswa akan menghadapi masalah yang sangat besar, yaitu gagap teknologi di era yang sangat digital ke depannya. Hal ini, kemampuan mengoperasikan AI bukan lagi nilai tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Hal ini juga dapat dibenarkan melalui penelitian oleh Pasaribu pada 2025 bahwa siswa dapat menerima pembelajaran yang sesuai dengan umpan balik yang relevan dengan penggunaan AI generatif yang dapat merangsang penciptanya konsep-konsep baru dan solusi yang inovatif. Perlu diketahui bahwa berpikir kritis menurut Siegel pada 2021 adalah kemampuan melakukan analisis yang sistematis dan logis terhadap suatu materi. AI adalah mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, selektif, dan adaptif dalam menerima dan mengolah informasi. Hal ini menuntut siswa untuk menganalisis jawaban yang diberikan oleh AI, membandingkan berbagai sumber, serta mengambil keputusan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Komang Nayaka Parama, pembicara kedua dari tim Spinsa. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis AI dan dampak-dampaknya dalam pembelajaran serta kemampuan berpikir kritis siswa. Kami menegaskan bahwa kecerdasan buatan AI adalah alat pendukung pembelajaran yang efektif, bukan pengganti kemampuan berpikir siswa. AI justru membantu siswa memahami materi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Tetapi siswa tetap dituntut untuk membaca, menganalisis, dan membandingkan setiap informasi yang diperoleh. Dengan kata lain, oleh karena AI ini, proses berpikir tidak hilang, melainkan semakin terarah dan semakin efektif. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa penggunaan AI ini tidak melemahkan, tapi justru memperkuat kualitas pelajaran siswa. Kecerdasan buatan atau AI merupakan alat yang diciptakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien manusia. Dalam dunia pendidikan di era digital dan globalisasi ini, AI hadir dengan berbagai spesifikasi dan kemampuan unik. Dikutip dari Zawaki Research tahun 2019, kita mengenal setidaknya 3 kategori besar AI yang relevan saat ini. Pertama, sistem pembelajaran adaptif. Jenis AI ini dapat beradaptasi dengan kecepatan belajar individu seperti platform Khan Academy. Kedua, alat penilaian otomatis. Teknologi ini memberikan evaluasi dan saran perbaikan secara instan terhadap konten yang kita hasilkan. Contohnya, Turnitin atau Grammarly. Ketiga, asisten cerdas serta chatbot. AI jenis ini seperti Google Gemini atau GPT-4o berperan membimbing siswa melalui arahan logis untuk memahami materi secara mendalam. Semua jenis AI ini bekerja dengan cara menganalisis kebutuhan unik setiap siswa dan menyajikan materi yang sesuai dengan tingkat penalaran mereka.
Berdasarkan jurnal Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2023, teknologi ini secara otomatis membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Peran utama AI adalah mengefektifkan pendidikan melalui pembelajaran personalisasi, memberikan umpan balik yang cepat dan akurat, serta memperluas akses sumber daya global yang sebelumnya sulit dijangkau. AI juga membantu siswa belajar secara kolaboratif dan memudahkan tenaga pendidik dalam menyusun materi evaluasi yang lebih tepat sasaran. Namun, tantangan yang lebih besar perlu diperhatikan. Jika pihak berwenang memilih untuk melarang penggunaan AI, hal itu bisa dianggap sebagai langkah mundur di tengah arus globalisasi. Alih-alih melarang, kita seharusnya mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum sekolah. Selain itu, sekolah harus menjadi wadah bagi siswa untuk belajar menggunakan AI secara etis dan benar, sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025. Berdasarkan data dari survei Forbes Advisor Education tahun 2023, menunjukkan 73% guru mengkhawatirkan bahwa AI akan memanjakan siswa dan menumbuhkan daya pikir. Namun, kenyataannya, dikutip dari data artikel AI and the Future of Learning tahun 2023, menunjukkan 80% peningkatan performa dalam dunia akademis. Ini menunjukkan bahwa ketakutan itu hanyalah sebuah keliru. Kita semua menyadari bahwa informasi yang disajikan AI tidak sepenuhnya dan selamanya akurat. Di tengah banjir informasi dan maraknya hoaks, kita tidak lagi menelan informasi secara mentah-mentah, melainkan kita perlu menganalisis kebenaran data sebelum mencernanya. Dan inilah inti dari berpikir kritis di abad ke-21. Selain itu, AI menggeser fokus pendidikan kita dari sekedar bertanya apa menjadi bertanya mengapa. Siswa tidak lagi diarahkan untuk sekedar menghafal fakta seperti metode pendidikan di abad ke-20 yang cenderung kaku. Dengan AI, siswa dapat memahami dasar dan memperluas daya ingat. Hal inilah yang memberikan landasan berpikir yang jauh lebih kuat, logis, dan analitis. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat seorang siswa menggunakan AI untuk membantu memahami rumus matematika yang sulit, siswa tidak hanya mendapatkan jawaban akhir, tetapi ia bisa berdiskusi dengan AI tersebut untuk membedah langkah-langkah logikanya. Proses tanya jawab inilah yang mengasah otak siswa untuk berpikir lebih runtun dan sistematis. Dewan juri yang terhormat, pada akhirnya tantangan yang sebenarnya bukanlah bagaimana cara kita menghentikan penggunaan AI, melainkan cara kita untuk mengarahkan penggunaannya agar terjadinya kemajuan daya pikir kritis dan sistematis siswa untuk masa depan yang mendatang. Dewan juri yang terhormat, serta teman-teman generasi muda yang saya banggakan. Saya, Dewa Ayu Narasiti, selaku pembicara ketiga dari tim Kontras Pinsa A. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan tim saya sebelumnya, AI hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk membantu siswa memproses pembelajaran secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Rekan saya tadi telah menjelaskan bahwa AI diklasifikasikan ke dalam sistem adaptif dan asisten cerdas yang bekerja dengan satu prinsip utama, yakni menganalisis kebutuhan unik setiap siswa. Di sini, saya ingin menegaskan kembali bahwa kekhawatiran mengenai AI yang dianggap menumpulkan otak manusia adalah sebuah keliruan besar. Justru sebaliknya, AI hari ini telah menjadi sebuah ruang latihan mental yang memaksa manusia untuk berpikir lebih kritis, selektif, dan adaptif. Kita harus melihat AI bukan sebagai mesin penjawab, melainkan sebagai rekan berdiskusi. Sama halnya dengan melarang kalkulator karena takut siswa lupa cara berhitung manual. Kenyataannya, kalkulator justru membantu mempersingkat waktu pengerjaan teknis agar otak manusia dapat berfokus pada logika pemecahan masalah yang lebih strategis dan kompleks. Begitu pula dengan AI, sehingga manusia bisa berfokus pada analisis mendalam, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Dewan juri yang terhormat, perlu kita garis bawahi bersama bahwa ketergantungan hanya akan terjadi jika kita memposisikan AI sebagai pengganti jawaban akhir. Namun faktanya, AI justru berfungsi sebagai pendamping dalam proses pembelajaran yang sangat baik. Seperti yang ditekankan oleh pembicara 2, AI menggeser fokus pendidikan kita dari yang awalnya bertanya apa menjadi mengapa. Siswa tidak lagi diarahkan untuk sekedar menghafal fakta, melainkan didorong untuk memahami alasan di balik sebuah fenomena. Seringkali, di ruang kelas yang padat, seorang guru tidak memiliki waktu untuk mengulang pembelajaran bagi satu atau dua orang siswa yang tertinggal.
Kita harus menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki akses les privat atau orang tua yang dapat membantu pekerjaan rumah yang sekiranya tidak dimengerti. Disinilah AI berperan penting sebagai tutor pribadi 24 jam. Contoh AI yang dapat membantu proses pembelajaran yakni Grammarly, Turnitin, Gemini, hingga Khan Academy. Selain itu, ada pula aplikasi AI yang bernama Stimuler. Terkadang saya sendiri mengalami ketakutan saat ingin berbicara langsung dengan orang lain. Dengan aplikasi Stimuler ini, saya dapat belajar banyak hal, belajar dengan tenang, sehingga saya dapat belajar dengan tenang, dikoreksi secara instan ketika terjadi kesalahan dalam pengucapan tanpa merasa dihakimi. Hal ini membuktikan bahwa AI justru meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi kita. Lebih jauh lagi, penggunaan AI menuntut kita untuk pandai bertanya dengan cerdas. Ketika AI mengalami halusinasi, disitulah kemampuan kritis kita benar-benar diuji dalam memverifikasi data. Ini adalah bentuk panduan digital yang sangat dibutuhkan di era hoax saat ini. Jika kita melarang AI sekarang, maka kita sebenarnya sedang mengambil langkah mundur dan mengabaikan potensi integrasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025. Logikanya sederhana, penemuan mesin cuci tidak membuat standar kebersihan menurun atau orang menjadi malas. Sebaliknya, mesin cuci membebaskan manusia dari tugas manual yang melelahkan dan menghabiskan waktu berjam-jam. Sehingga manusia memiliki waktu dan energi yang bagus untuk melakukan hal lain seperti membaca, menulis, dan berinovasi. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa berpikir kritis adalah kemampuan melakukan analisis yang sistematis dan logis terhadap suatu informasi. Berpikir kritis lahir dari bagaimana cara kita mengendalikan teknologi tersebut. AI mungkin memiliki ribuan jawaban, tetapi dia tidak akan pernah memiliki rasa ingin tahu dan empati seperti manusia. Selama kita tetap memegang kendali sebagai kurator dan kritikus, maka kemampuan berpikir kritis kita akan terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami dari tim Kontra tetap berdiri teguh untuk mendukung integrasi AI dalam pendidikan demi kemajuan generasi muda Indonesia. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan terima kasih.